KPI apa pandangan ketua seperti apa Ketua? Baik, terima kasih. Saya Toto Iskandar, Ketua KPPI 0907 Kabupaten Bekasi. Saya rasa saya adalah bagian daripada KNPI ya. Karena saya pernah di zaman Bang Haji Amin Bauji, saya menjadi Ketua PK KNPI Kecamatan saya itu 2 periode. Dan saya juga pernah menjadi bendahara umum di DPD KNPI Kabupaten Bekasi di zamannya Bang Rahmat Ramanhuri dan Pak Taufik Cacing. Saya sangat support peran pemuda di Kabupaten Bekasi, tentunya sangat dibutuhkan ya. Apalagi menjelang pilkada ini ya, pemuda harus menggandeng media untuk menjadi corong mensosialisasikan bagaimana peran pemuda untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya rasa ini positif dan bagus. Nah, pandangan ketua sendiri sebagai ya mungkin masih bisa dibilang masih dalam kaitannya dengan kepemudaan. Soal keterkaitan kepemudaan di Kabupaten Bekasi baik terkait dengan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan, sejauh mana saat ini perannya pemuda ya Pak Ketua? Baik. Menjadi leader, menjadi pemimpin itu hanya dua. Yang pertama, punya ide dan gagasan. Yang kedua, berani nggak pemimpin mengeksekusi. Peran pemuda itu ada 6 aspek. Yang pertama adalah network power, jaringan. Seorang ketua DPD KNPI itu harus mobile ke ormas-ormas dan OKP-OKP yang terhimpun di sebuah wadah KNPI. Sehingga peran KNPI itu, peran pemuda itu dominan, menjadi yang terdepan untuk membantu pemerintah mengentaskan pengangguran, memprogramkan pendidikan, dan memberikan solusi bagaimana menata Kabupaten Bekasi untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah peran pemuda. Yang pertama jaringan harus kuat. Yang kedua adalah member power. Bagaimana seorang ketua DPD KNPI ini harus menyuarakan kepada DPK KNPI kecamatan agar berperan serta membantu di setiap desa yang ada di kecamatan, bahwa TNI, Bimaspol itu cuma 1, Babinsa cuma 2. Melayani masyarakat itu hampir 15 sampai 10 ribu. Hadir pemuda di situ membantu dengan media, membantu masyarakat yang kesulitan, menyampaikan kepada pemerintah bahwa di wilayah kita misalkan ada yang belum terlayani, belum tersentuh. Itulah peran pemuda harus hadir di situ. Berarti apa? Member power, memberdayakan anggota KNPI agar hadir bersama-sama dengan kecamatan, dengan desa untuk membantu masyarakat kita yang belum tersentuh. Yang ketiga adalah media power. Peran media itu harus dijadikan corong oleh pemuda untuk kebangkitan pemuda di Kabupaten Bekasi, menyuarakan melalui media. Karena kalau melalui seminar kayak gini kan hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau sama media bisa diupload di TikTok, bisa diupload di IG, bisa diupload di Facebook. Sehingga masyarakat tahu peran kita sebagai pemuda adalah generasi penerus bangsa yang notabene harus menyuarakan hak-hak masyarakat kita untuk dilayani oleh pemerintahan Kabupaten Bekasi. Itu tugasnya media. Media itu jadikan mitra strategis, mitra yang satu-satunya yang bisa menyuarakan kepada masyarakat sehingga bisa dilihat oleh semua elemen. Yang keempat adalah business power. Supaya tidak ketergantungan dengan APBD, pemuda itu harus memberikan peluang kerjasama dengan UKM-UKM untuk home industri diberdayakan. Diajak kerjasama dengan Aeon, dengan mall-mall, bila perlu hotel-hotel. Hotel-hotel itu harus ada produk UKM yang nggak ada di hotel untuk souvenir. Saya tanya ke abang, kalau ke Jogja kita beli ada kue bakpao atau apa. Kalau ke Bali bawa ini, di Bekasi bawa apa namanya? Nah disinilah peran pemuda harus membentuk UKM jati diri Kabupaten Bekasi untuk menjadi cindera mata. Kira-kira semua hotel taruh, setiap ada tamu wajib membeli produk-produk UKM. Itu peran pemuda, business power. Yang kelima adalah civil power. Ajak tetangga-tetangga kita yang belum mengerti arti kepemudaan. Pemuda desa, pemuda kecamatan, ajak bergabung. Sinergi, terwadah oleh KNPI. Yang terakhir adalah politik power, peran eksekutif dan legislatif. Peran pemerintah, eksekutif, ya PJ Bupati harus hadir di acara-acara pemuda yang saat ini. Berikan kontribusi kepada pemuda, berikan pemahaman pada pemuda, dan selalu sinergi antara pemuda dengan pemerintahan. Insya Allah Kabupaten Bekasi kondusif. Ya peran DPR, suarakan, bantu pemuda, penganggarannya, alokasi untuk kegiatannya. Karena kita harus membuat seminar-seminar kepemudaan agar pemuda-pemuda yang tadinya tidak mengerti bisa jadi mengerti.
Saya rasa itu 6 aspek yang membangun karakter pemimpin bisa menjadi pemuda yang berkarakter di Oke. Kabupaten Bekasi. Ketua, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang Siap. harus saya DPD KNP sendiri terkenal dengan organisasi kepemudaan yang plat merah ya teman-teman. Ya, betul. Nah, menurut ketua sejauh mana organisasi DPD KNPI dalam mensukseskan pilkada khususnya yang berkaitan dengan keberpihakan ataupun netralitas ketua, sejauh mana ketua? Baik. Nah ini DPD KNPI kan hari ini kerjasama yang jelas. Dia panggil Bawaslu, Ya. ya kan? Panggil narasumber yang notabene mereka juga mantan ketua KPU, Ya. Pak Dr. Adi Susila ya. Inilah peran KNPI. KNPI harus netral, ya, lembaganya. Tapi tentunya orang-orangnya ya harus menentukan sebagai masyarakat yang baik, ya tentukan hak suara dia untuk mendukung si A, si B, si C. Boleh, tapi lembaganya ya saya berharap independen. Ya karena lembaga ini siapapun nanti yang terpilih jadi bupatinya, ya mereka adalah dewan pembina daripada KNPI. Jadi apa yang disampaikan dengan Pak Ustadz Nawawi ya disepakati oleh pemuda-pemuda yang ada, saya setuju. Karena lembaga KNPI-nya independen, tapi orang-orang KNPI-nya, pemuda-pemudanya harus menentukan sikap dan harus memilih pemimpin yang